President Christodoulides, Nikos, Prime Minister Mitsotakis Kyriakos. Iran diultimatum Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu, di mana jika berani gempur Tel Aviv, maka serangan mematikan ke Teheran akan dilakukan. Mengutip Tribun News pada 24 Desember, ultimatum itu diutarakan oleh Netanyahu dalam keterangan resminya dalam konferensi pers di Yerusalem. Dia menegaskan bahwa jika Iran melakukan agresi militer dalam bentuk apapun terhadap wilayah Israel, terutama jika menyasar Tel Aviv, maka Israel akan melancarkan balasan yang sangat keras. Sikap keras Netanyahu tersebut disebut bukan tanpa sebab, melainkan dipicu oleh tudingan di pihak Israel sendiri bahwa Iran sedang mempercepat pengembangan serta produksi rudal balistik yang diyakini mampu menjangkau wilayah Israel. Pemerintah Israel pun menilai langkah Iran itu sebagai ancaman strategis yang nyata, terlebih jika disertai dengan dukungan Teheran terhadap kelompok-kelompok bersenjata di kawasan seperti Hizbullah di Lebanon serta milisi pro-Iran lainnya. To those who fantasize they can reestablish their empires and their dominion over our lands, I say, forget it. It's not going to happen. Don't even think about it. כבוד הרב הראשי, כבוד רב הכותל, מח"ט הצנחנים. Israel mengakui tolak menarik penuh pasukan dari jalur Gaza. Akui pilih bertahan dengan alasan keamanan negara dan pasukan unit tentara sipil militer. Mengutip Tribun News pada 24 Desember, hal itu diutarakan oleh Menteri Pertahanan Israel Israel Katz dalam pidatonya. Lebih tepatnya, Katz menyatakan bahwa pasukan Israel telah berada jauh di dalam wilayah Gaza dan menegaskan tidak akan pernah sepenuhnya meninggalkan kawasan tersebut. Dia menambahkan bahwa keberadaan itu dimaksudkan untuk melindungi dan mencegah terulangnya serangan seperti yang dilakukan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober silam. Lebih dari itu, Katz mengatakan bahwa ketika waktunya tiba, Israel berencana membangun unit Nahal di Gaza Utara sebagai pengganti komunitas Israel yang mengungsi. Langkah itu disebutnya akan dilakukan dengan cara yang dinilai tepat pada waktu yang dianggap sesuai. Ia juga menegaskan bahwa Israel tidak mempercayai pihak manapun selain pasukannya sendiri untuk melindungi warganya. Seraya menyebut hal serupa juga perlu diterapkan di Lebanon dan Suriah. Sebagai tambahan informasi saja, kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menolak berkomentar atas pernyataan Katz tersebut. Hamas memperingatkan Israel atas 900 pelanggaran pasukannya di jalur Gaza, sekaligus mengakui bahwa pihaknya siap melanjutkan perundingan gencatan fase kedua. Mengutip Al-Mayadin pada 24 Desember, hal itu diutarakan oleh pejabat senior Hamas Ghazi Hamad pada Selasa 23 Desember 2025. Dia lebih tepatnya menegaskan kembali komitmen penuh Hamas terhadap perjanjian gencatan senjata. Menekankan kesiapan Hamas untuk memasuki fase kedua dengan syarat jelas dan disepakati bersama. Hamad pun memperingatkan bahwa pelanggaran yang terus dilakukan Israel menggerus kepercayaan. Bahkan telah memunculkan keraguan mendalam atas komitmen Tel Aviv untuk mematuhi kesepakatan tersebut. Dia seraya mencatat bahwa Israel telah melakukan hampir 900 pelanggaran sejak kesepakatan itu berlaku, di mana pelanggaran-pelanggaran itu disebutnya telah menantang kredibilitas komitmen pendudukan untuk melanjutkan ke fase berikutnya. Lantas Hamad menegaskan fase kedua hanya akan dilanjutkan jika kerangkanya disepakati bersama. Seraya kembali memperingatkan bahwa pelanggaran berulang mengancam kelangsungan gencatan senjata. Perang baru melawan Iran dinilai akan membebani keuangan Israel. Kementerian Keuangan Israel memperingatkan bahwa jika perang baru itu jadi dilancarkan, maka biayanya akan mencapai puluhan miliar shekel. Mengutip Al-Mayadin pada 24 Desember, hal itu dilaporkan oleh sumber utama Yediot Ahronot. Surat kabar itu melaporkan kekhawatiran pejabat akan perang tahun ketiga berturut-turut yang berpotensi memicu pemangkasan anggaran besar pada sektor publik, termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, bahkan infrastruktur. Serta diprediksi dan besar kemungkinan akan memperburuk pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.
Pejabat senior itu menyebut perang baru dengan Iran akan kembali menelan puluhan miliar shekel bagi sektor keamanan, serta memaksa Israel mengeluarkan miliaran shekel tambahan untuk kompensasi kerusakan bangunan dan properti jika terjadi serangan rudal besar-besaran. Lantas laporan itu menyebut pemerintah kemungkinan menghindari langkah itu di tahun pemilu. Mengingat setelah perang terakhir dengan Iran, Kementerian Keuangan sempat melampaui anggaran hingga 30,8 miliar shekel dan menerapkan pemangkasan lintas kementerian, menegaskan beratnya tekanan keuangan publik Israel. Hampir sekira 3.000 tahanan dari Perang Yaman akan dibebaskan. Itu adalah jumlah dari hasil putaran ke-10 pembicaraan Komite Pengawas di Oman. Mengutip Ahmayadin, pada 24 Desember pembicaraan itu berlangsung selama 12 hari, di mana hasilnya kesepakatan dicapai untuk menukar hampir 3.000 tahanan Perang Yaman, termasuk tahanan Yaman sendiri, Arab Saudi, dan Sudan. Perlu diketahui pembicaraan 12 hari di Muscat itu menghasilkan kesepakatan fase baru pembebasan tahanan dengan mediasi Oman, menandai kemajuan kemanusiaan di tengah Perang Yaman. Oman menyambut kesepakatan itu dan memuji suasana konstruktif selama negosiasi 9 hingga 23 Desember 2025. Sekaligus mengapresiasi kerjasama Arab Saudi, utusan khusus PBB untuk Yaman, dan ICRC. Adapun rincian tahanan yang akan dibebaskan disampaikan oleh Brigjen Abdul Qadir Al-Murtada. Dia menyebut kesepakatan mencakup pertukaran 1.700 tahanan Yaman dengan 1.200 tahanan pihak lain, termasuk 7 warga Saudi dan 23 warga Sudan, seraya mengapresiasi peran Oman sebagai mediator. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.